untuk mengkoordinir dan membina kesatuan bangsa Indonesia yang bernaung di bawah satu lambang dalam kurung dan Sang Saka Merah Putih, maka berhimpunlah segala orang-orang cerdik pandai, cendekiawan mengadakan musyawarah dan mufakat dan memperbuat undang-undang yang akan dipedomani sebagai titik tolak dalam menjalankan kebijaksanaan dari pelaksanaan memimpin dan membawa bangsa Indonesia kepada kehidupan yang aman dan damai sejahtera lahir dan batin. Maka dalam undang-undang yang disebut tersebut ditetapkanlah suatu ketentuan bahwa sebagai pusat jala pumpunan tali sebagai pimpinan yang akan melaksanakan undang-undang tersebut yaitu suatu lembaga tinggi yakni presiden. Dan untuk memegang jabatan presiden itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka dipilihlah salah satu dari rakyat Indonesia yang terpandai, bijaksana dan berwibawa dari yang lain. Dan juga pada pasal 4 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum ketentuan bahwa yang pihak dipilih dan diangkat menjadi presiden adalah terdiri dari rakyat Indonesia asli dalam kurung pribumi. Jadi dalam undang dijelaskan bahwa presiden dipilih diangkat menjadi presiden adalah terdiri rakyat Indonesia asli dalam kurung pribumi, bukan keturunannya, dan beragama. Jadi berarti bahwa warga negara yang non pribumi tidak boleh dipilih diangkat untuk memegang jabatan presiden negara Republik Indonesia. Maka sebagai orang presiden, dia harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dan ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Dan seperti itu pula lah ketentuan undang-undang adat di Minangkabau tentang hukum sako jupu sako. Oleh karena adat Minangkabau ini didirikan di atas dasar budi dan tidak difokuskan pada material, maksudnya tidak difokuskan kepada material seperti kata-kata kaedah yang berbunyi nan kuriak kundi nan merah sagu nan bayak budi nan indah baso lama de awak katuju de urang raso samo di bawah nayak pareso raso samo di bawah nayak pareso samo di bawah turun. Maka sako atau lambang di Minangkabau atau di tiap kaum dalam suku tidak disimbolkan kepada benda, tetapi disimbolkan kepada nama gelar. Maksudnya disimbolkan kepada nama gelaran. Seperti yang disebut dengan Datuk Bandaro dan yang lain-lainnya. Maksudnya contohnya seperti yang disebut dengan Datuk Bandaro atau Datuk yang lainnya. Yang disebut dengan Datuk Bandaro itu adalah sako seperti Sang Saka Merah Putih atau lambang keagungan bangsa Indonesia dan lambang keagungan bagi masing-masing kaum dalam suku di Minangkabau ialah sako dengan sabutan gelarnya tersebut. Begitu juga di bawah naungan sako tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang adat dibentuklah suatu lembaga seperti pusat jala pumpunan tali dalam lingkungan kaum mereka itu yang dinamakan dengan penghulu Niniak Mamak. Maka untuk memegang jabatan sebagai penghulu Niniak Mamak yang dalam memimpin dan membina serta membimbing anak kemenakan dalam kurang atau kaum mereka, dipilihlah salah seorang di antara anggota kaum mereka, seorang laki-laki yang terpandai, bijaksana dan berwibawa dari yang lainnya. Yang salah seorang anggota kaum mereka yang satu turunan itu yang ditarik dari garis keturunan di pihak ibu atau matriarkat, garis keturunan ibu atau matriarkat. Dan mereka yang terpilih dan yang diangkat sebagai penghulu Niniak Mamak ini dipanggilkan dengan nama gelar sako kaumnya itu seperti Datuk Bandaro.